Satria Bajaringan. Berubah. Kamu jangan berubah. Ya. Guys, jadi nggak yakin beli Suzuki Grand Vitara? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa. Jadi gini ya, kemarin itu banyak yang bilang, jadi nggak yakin nih beli Suzuki Grand Vitara gitu. Kata gue, kenapa nggak yakin ya? Perasaan udah di review, udah dijelasin, kenapa masih nggak yakin itu? Mereka nggak yakin rata-rata itu pertama karena Grand Vitara dirakit di India. Emang ada yang salah dengan India, men? Tidak ada. Dirakit mah bisa di mana aja sebenarnya. Itu kan ya kebijakan perusahaan lah, mungkin lebih strategis di mana gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya. Stylenya mungkin ya itu ada perbedaan kultur lah gitu, mungkin bisa lebih luas joget-joget, tapi sebenarnya kan gimana ya, itu balik lagi ke, kalau ngomongin itu kan balik lagi ke selera lah kalau ngomongin desain. Tapi bagaimanapun juga yang paling banyak dibahas karena dia India, dianggap secara quality ya men, dianggap lebih low dibandingin rakitan-rakitan build up yang lain gitu. Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Kalau teman-teman lihat tampilan dari Grand Vitara dengan build up dari India ini justru nggak ada India-Indianya. Kita bisa cek bahkan di tipe Baleno ya men ya. Itu malah sama sekali nggak kelihatan India juga. Lebih ada kesan Eropanya bahkan. Ini pun menurut gue juga sama. Walaupun kayak model sentuhan-sentuhan gini nih. Ada titik-titik 3 di bagian perlampuan. Di belakang juga sama. Arahnya tuh ke arah-arah Eropa gitu. Kayak mobil-mobil Prancis gitu, ada tuh yang begitu tuh. Menurut gue malah jadi lebih keren sih. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Tapi kalau ngomongin mobil build up karena spare partnya mahal, itu biasanya karena nggak ready ya men. Tapi so far Hilman. Oh itu Gofar ya. Nggak dijawab sama dia. Padahal gue plesetan tuh. Nggak, jadi mobil ini kita udah tanya men ya sama bagian bengkel dan lain-lain. Sejauh ini sih secara spare part semuanya aman-aman aja ya. Aman. Termasuk kayak Baleno pun juga sama. Jadi sebenarnya isunya juga emang nggak di situ. Jadi biarpun di rakitan India sejauh ini ya aman-aman aja. Jadi buat yang masih nggak yakin menurut gua nggak ada alasan juga sih. Justru dengan rakitan India terkenal punya plat yang kokoh-kokoh ya men. Kuat gitu, tebel. Jadi kesan SUV-nya juga malah tambah kelihatan gitu. Di bagian depan grillnya juga gede, ada kombinasi warna juga, ada krum-kruman juga. Jadi bukan cuma sangar, tapi ada kesan mewahnya juga guys. Terus headlampnya juga dia sudah LED projector. Di bagian bawah juga ada underguard dan dengan garnish krum-kruman gitu. Jadi kelihatan mewah juga. Bahkan di bagian depan situ terlihat ada kamera kecil karena mobil ini sudah mengadopsi kamera 360. Jadi sudah selengkap itu. Sekarang kita ke bagian samping. Nah ini masih ngomongin desain buat yang nggak yakin beli Grand Vitara karena rakitan India, desainnya dianggap kurang lah gitu. Tapi menurut gua justru kelihatan lebih gagah ya di bagian samping karena konsep two-tone-nya ini menurut gua nih yang jadi di mobil ini kelihatan jadi lebih atraktif lah. Bagus menurut gua. Nah sekarang kita ke kaki-kaki dulu men. Dia pakai ukuran 215/60, ringnya pakai ring 17 jadi lumayan proper. Dengan profil bannya dia pakai Apollo ya, khas India lah ya. Nah memang banyak yang bilang desain, ya kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau yang lain, tapi memang gue nggak suka sama desain velgnya. Dia tuh tone polish machining sebenarnya udah oke lah, udah modern, tapi bukan selera gue lah. Kalau gue beli ini gue ganti sih kayaknya. Ya walaupun gini juga oke sih buat yang suka model yang two tone begini. Gue sukanya yang di blackout gitu, jadi kelihatan lebih sangar. Tapi ya it's oke lah. Terus ke bagian atas ada overfender cukup kecil sih, jadi nggak terlalu ganggu kegedean gitu, enggak lah. Sampai ke bagian spionnya dia kena blackout nih. Jadi two-tone-nya langsung sampai ke bagian spion. Dia pelipatan juga sudah auto folding, ada lampu senya dan ada kamera di bagian bawah karena 360 tadi ya. Ini udah lengkap ditambahin talang air. Jadi nanti kalau belinya sama Om Ricky nih di Suzuki Pusat ini, kelengkapan gini-gini mah nanti dilengkapin gampang lah sama dia mah. Terus di atasnya ada roof rail. Jadi kalau teman-teman mau nambahin roof rack, roof box juga lebih gampang. Walaupun kadang jadi polemik. Tambahin nggak ya? Kalau gua tambahin nanti panoramik sunroofnya kehalangan ya, itu balik lagi lah ke kebutuhan. Tapi sebenarnya bagasinya lumayan gede. Tanpa nambahin begini juga kayaknya barang di belakang juga udah cukup sih.
Ini ada line chrome juga, sama di bagian side body molding juga tuh ada chrome-chromean, jadi ada kesan, tetap ada kesan mewahnya lah gitu ya. Handle pintu warna modi dan ada akses smart entry-nya tuh model pencet karena sudah keyless. Terus ke bagian situ tuh ada side skirt nyambung terus sampai ke over fender belakang, dan di belakang pengeremannya juga pakai cakram, jadi sudah double disc. Pengereman ya proper lah, ruhai jasa guys. Buat teman-teman yang lagi cari mobil compact tapi gagah ya ini pilihannya, SUV compact. Carinya kayak gitu, karena kalau SUV yang gede gitu ya kegedean kadang-kadang ya. Ini 2 baris cukup lah buat keluarga kecil. Gue doain teman-teman cepat bisa beli mobil ini deh. Gue juga, kameramen juga. Terus gue doain juga biar sehat, kaya, sukses, bahagia tuh. Kecuali yang kalau ditagih hutang kabur. Ini nyusahin. Terus kecuali juga buat orang-orang yang kalau parkir mobil di depan rumah nggak mau dimasukin ke garasi, jadi ganggu orang yang lewat. Sebel gua. Nah di atas tuh ada antena shark fin, terus ada rear upper spoiler juga, nggak terlalu gede, tapi cukup lah. Ada high stop lamp, defogger, ada line chrome juga di bagian belakang sini ya, di bawah kaca. Nah yang gue suka stop lampnya di modelnya LED bar panjang, walaupun nggak nyambung terpisah gini ya sama emblem Suzuki, tapi menurut gue ini oke lah, kekinian banget dan tetap titik 3 gitu ya. Jadi ada benang merah secara desain bagus. Rata-rata sekarang mainnya emang manjang-manjang begini. Terus ada chrome-chromean juga, emblem-emblem, kamera parkir, terus ada underguard, ada parking sensor bahkan sampai ke bagian corner sini. Nah, untuk lampu sen, lampu mundur, mata kucing ada ditaruh di cluster bagian sini. Jadi secara desain menurut gua ini penyegaran lah. Jadi kelihatan berbeda, justru menurut gua malah bagus. Dan kelihatannya memang bagian belakang ini ruhai jasa guys. Nah, buat yang masih nggak yakin, lu harus nonton yang sekarang nih, part yang ini nih. Gue mau langsung ngobrol sama bosnya nih, Om Ricky di pusat. Jadi yakin nih luar biasa. Ayo kita nonton. Nah guys, sekarang kita langsung ketemu yang spesial. Ini adalah bos di pusat. Om Ricky. Sehat-sehat. Alhamdulillah Om. Seenak-enaknya nego ya nego sama bos. Iya, gitu. betul. Bos, harga berapa bos? Harga tuh di 399 Om. 399, boleh potong cashback? Belum. Kemarin-kemarin nih, ini kan terkenal diskonnya gede banget. Sekarang apakah masih gede banget? Atau lebih gede banget? Masih sama sih Om, sama kemarin. Segede itu? Ya. Nah kalau, ini kan awal tahun. Ada unit-unit dari kemarin-kemarin nih, dibeli sekarang, bisa lebih kali? Kalau lebih sih, langsung WhatsApp aja lah Om. Japri aja, japri. Pertanyaan gua, apakah unit 2024-nya masih ada? Masih. Line up warnanya masih ada? Masih banyak Om. Masih banyak? Masih banyak. Dan spesialnya kalau sama Om Ricky, ya, nih bos di pusat nih, warna mah nggak pernah jadi masalah ya? Ya, ini bisa jadi ungu nih Om. Oh gitu guys. Ini kelebihannya beli di Om Ricky nih, di bos di pusat nih. Di dia, warna nggak pernah masalah karena warna apapun yang lu mau, Om Ricky ya, bisa betul, realisasikan. Hanya di sini di Om Ricky ya, nih. betul. Itu spesialnya beli di Om Ricky. Jadi kalau teman-teman pengen warna-warna yang beda dari yang lain lah, nggak mau sama, beli ke sini nih. Ini tepat banget. Khusus di Pulau Gadung Om. Nah tadi gue bilang kayak seenak-enaknya nego ya langsung sama bosnya aja guys. Nah gue sekarang mau tanya masalah promo kreditannya Om. Apa aja? Kalau kredit sih ya sama seperti yang lain sih Om, seperti kayak bunga 0%. Tanpa bunga? Ya, tanpa bunga, terus tenor 8 tahun juga. Oh yang angsuran nyantai lah? Ya betul. Angsuran minim? Angsuran minim nggak ada Om, angsuran minim. Oh sorry, DP minim. DP minim ada. Angsuran minim bisa dong kalau DP-nya gede? Ya, DP-nya 80% baru bisa angsuran minim. Maksud gue DP minim, DP yang buat orang-orang usaha, DP itu harus sekecil-kecilnya ya, Om. Betul. Biar uangnya bisa diputerin buat usaha. Itu berapa persen? 20%. 20% bisa? Nah itu. Nah kalau yang katanya hitungan rate minim itu dengan tenor 3-5 tahun, DP 30% itu bisa ya? Bisa. Nah itu yang sering gue saranin ke teman-teman kalau mau kredit, hitungan itu tuh cakep tuh, rate-nya bisa bottom, tapi ya dikembalikan ke kondisi teman-teman ya. Betul. Intinya fleksibel aja, bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan boleh diadu langsung sama bosnya. Ya. Bosnya pasti punya hitungan yang lebih gacor nih. Betul. Om, kalau mau tukar tambah gimana? Nah kebetulan kita ada auto value ya Om ya. Jadi khusus untuk pembelian trade-in ya. Jadi misalnya memang nanti di link itu mobil masih bisa dipakai Om. Sampai mobil baru datang? Ya. 7 sampai 10 hari kerja. Walaupun statusnya udah terjual itu ya? Sudah terjual. Wah enak juga ya. Iya. Wah, jadi masih ada kaki lah. Masih ada kaki, betul-betul nggak ganggu mobilitas. Betul, dan yang paling penting ini semua resmi ya? Resmi Suzuki. Langsung dari Suzuki. Kalau seumpama mau test drive, gimana tuh? Kalau test drive, kebetulan kita semuanya ready ya untuk unit Suzuki Om ya. Jadi kita bisa langsung datang ke customer Om. Oh nggak harus datang sini? Nggak perlu. Jadi
se-fleksibel itu ya, teman-teman boleh janjian di luar gitu ya. Betul, betul. Nanti dibawain mobilnya, yang penting sebutin aja mobilnya apa, kapan dan di mana gitu Om ya. Apapun, Jimny ada Om, tester Jimny di sini ada. Ya di pusat lah selengkap itulah apapun. Yang penting mereknya Suzuki semuanya ada test drive ya. Oke, kalau servis warranty Om, mobil ini kan katanya karena mobil build up jadi nggak dapat gratisan apa-apa. Ya, karena build up ini paling gratis jasa servisnya aja Om. Oh masih tetap dapat? Masih dapat. Oh, oke. Jasa servis itu nanti diskon 10 sampai dengan 15%. Oh, masih dapat tuh guys jasanya aja walaupun oli dan lain-lainnya tetap bayar karena build up ya Om. Betul, betul. Tapi ya lumayan lah itu pun dapat jasanya bisa free tuh guys. Dan berlaku di semua bengkel resmi ya? Semua bengkel resmi. Oke, Om kalau ada yang beli ya contoh kayak XL7 Beta, Zeta atau R3 GL, GX itu kan standar tuh ya belum ada talang air. Bahkan ini pun kan aslinya nggak ada talang air ya? Ya, nggak ada talang air. Nggak ada rear upper spoiler kalau untuk XL7 atau itu gimana Om? Boleh dilengkapin nggak sih? Boleh lah Om, khusus pembelian di saya lah, nanti saya bisa lengkapin. Nah, itu salah satu benefit teman-teman beli langsung bosnya nih di pusat. Kelengkapan kayak gitu tuh free dari Om Ricky, jadi tampilan mobil terendah pun bisa seperti spek tertinggi ya. Nah, terus untuk unit gimana Om di sini kondisi unit? Nah, kebetulan unit 2024 kan masih ready Om. Nah, takutnya nanti kebijakan 2025 kan bulan Maret itu option berlaku ya Om ya. Iya. Jadi mumpung unitnya masih ready. Oh iya 2024, juga sih. Gitu. Takutnya teman-teman nahan nunggu harga bukan makin turun makin naik. Makin naik Om ya kan. Dan nggak ada cerita mobil baru harganya turun, nggak ada cerita ya? Nggak ada cerita. Selalu naik guys. Betul, betul. Jadi yang lebih ditekanin teman-teman bisa dapat promo yang the bestnya kapan, dan saat ini langsung ke bosnya teman-teman langsung bisa nego aja. Langsung aja. Nomornya ada di bawah tuh, standby terus. Jadi teman-teman kapan lagi langsung dilainin sama bosnya di pusatnya Suzuki ini. Ada lagi yang mau sampaikan Om? Paling itu aja sih Om. Itu aja. Kalau misalnya memang mau konsultasi, japri aja lah. Japri aja. Dia masih mau ngelayanin guys. Makasih banyak Om. Sama-sama. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Tadi yang ngomong jadi nggak yakin beli Suzuki Grand Vitara, selain rakitannya build up India, dia juga nggak yakin karena ini pakai mesin 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Dibawa keluar kota juga proper, di dalam kota juga oke. Yang pada nggak yakinnya karena ada teknologi mild hybridnya men. Gue bingung ya, ditambahin teknologi malah nggak yakin. Mereka takut karena dengan ditambahin mild hybrid ada tambahan baterai, khawatir ini itu segala macam. Teman-teman gak usah khawatir ya. Garansinya aja sampai 8 tahun. Bahkan dari semenjak ini ada mobil-mobil yang lain yang mild hybrid juga di jalanan ada. Sejauh ini nggak pernah ada masalah juga. So ngapain harus nggak yakin ya? Padahal harusnya seneng loh dengan harga yang sekompetitif ini. Tadi yang Om Ricky bilang juga ya, teman-teman dapat tambahan teknologi mild hybrid di mana itu bisa nambahin akselerasi di tarikan-tarikan awal, dan teman-teman juga bisa nambahin efisiensi bahan bakar, terutama ya di kondisi stop and go, di mana itu ngabisin bensin lumayan banyak, macet-macetan gitulah, jalan berhenti jalan. Oh gitu deh. Pakai ini lumayan bisa efisiensi bahan bakar jadi lebih bagus. Masa sih nggak yakin? Udah lengkap, ada peredamnya, dicat kayak ini mah warna body ya, catnya udah rapih juga. Harusnya yakin sih. Sekarang kita lihat dalamnya. Nah guys, gue udah di interior dari Grand Vitara ya, so gagah ini ya. Tapi ada yang nggak yakin katanya karena mobil ini memang nggak dipakein ADAS. Ya memang nggak pakein ADAS ya. Enggak. ADAS itu Advanced Driving Auto Driver ya. Driver Assistant System. Jadi kayak kelengkapan seperti sensor asisten tambahan seperti yang anti nabrak, anti keluar jalur gitu-gitu men ya. Mobil ini faktanya memang tidak dipakein ADAS. Tapi teman-teman nggak usah worry sebenarnya karena secara sistem keselamatan yang standar, ya lebih dari standar sebenarnya. Ini udah lengkap ya, ada airbag lengkap sampai ke pinggir-pinggir sini nih. Jok itu ada airbag. Terus rem bahkan double disc tuh depan belakang pakai cakram semuanya. ABS, ABD, bla bla bla. Ada hill hold control yang nggak bisa mundur ke belakang tuh, menahan untuk tidak mundur ke belakang lah ketika ditanjakan, jadi lebih aman. Electric stability program bikin mobil ini jadi lebih stabil. Terus seat belt, headrest semuanya lengkap. Jadi sistem keselamatannya sebenarnya udah selengkap itu. Bedanya memang belum ada ADAS yang sifatnya sebagai asisten aja dalam berkendara gitu. Ya, tapi kan kalau balik lagi lihat harganya, bahkan ini bisa diklaim sebagai mobil SUV compact termurah ya men ya. Setelah dikasih net, value-nya banyak banget guys, asli dah. Oke, tapi sebenarnya fiturnya biarpun harganya murah dan memang gak ada ADAS-nya, tapi fiturnya menurut gue cukup banyak. Sebelum fitur gue bahas joknya dulu karena joknya enak.
Joknya kulit, muscular, berotot gitu, jadi kelihatan gagah dan perforated. Ininya bolong-bolong tuh, jadi bikin ada sirkulasi udara, jadi nggak cepat berkeringat gitu. Kadang yang dingin itu AC di bagian depannya aja, bagian punggung mah panas gitu. Nah kalau ini mah enggak, makanya gue selalu bilang kalaupun teman-teman pilih jok kulit, cari jok kulit yang bolong-bolong ini perforated, ini lebih enak juga, lebih nyaman. Dan gua duduk dari tadi begini tuh nyaman banget, apalagi dengan glove box yang armrestnya bisa maju mundur, dan ini lumayan gede tuh, jadi bisa sharing juga sama yang di sebelah. Sampai ke bagian door trim pun tuh ada kulit-kulitan nih untuk bagian armrestnya, jadi ya enak lah gitu, empuk gitu berasanya. Nah untuk setirnya juga dia pakai setir yang dipakai di gym nih ya men ya, bulat sempurna, terus ada kulit-kulitan, jet-jetan asli juga, 3-spoke, dan banyak banget pencetan-pencetannya, fitur-fitur. Contoh kayak di sini ada cruise control, udah lengkap ada. Terus ada audio steering switch, ada teleponi, ada voice command juga. Pengaturannya juga dia bisa tilt dan teleskopik, jadi lebih enak buat nyari kondisi berkendara yang ergonomis. Nah, seginilah kalau gua. Sip. Terus ini ada pedal shift, jadi kerasa banget sportinya nih. Lampunya juga sudah auto, jadi sudah auto headlamp ya. Untuk wiper juga bisa diatur nih interval waktunya. Di sini ada engine start stop, ada head up display. Nah ini dia nih. Ini fungsional banget guys sebenarnya head up display ini. Selain kamera 360 ya, kamera 360 memudahkan kita ketika parkir dan melihat kondisi sekeliling mobil tanpa harus keluar mobil. Dan itu menurut gue bagus banget, apalagi kalau mobil ini lewat jalan-jalan yang sempit gitu, di gang gitu. Wah ini memudahkan sekali. Dan head up display juga memudahkan kita nih ketika kita dalam kecepatan tinggi pengen lihat informasi-informasi kayak kecepatan, mungkin jam, bahkan transmisi, gitu-gitulah yang biasanya ada di speedometer. Teman-teman tinggal lihat ke depan aja nih, jadi bisa tetap bantu fokus ke depan. Kan bahaya kalau lagi kenceng harus nunduk-nunduk lihat speedometer tuh, wah itu bahaya sih. Ini memudahkan nih, ini salah satu pendukung faktor keselamatan juga sebenarnya. Selain keren dan kelihatan sporty ya. Lalu ada lagi di sini manual leveling. Jadi lampunya selain auto dia sudah bisa diatur juga manual naik turunnya tuh. Wah ini enak juga nih. Speedometer dia bolt-boltan standar, kiri dan kanan pakai jarum gitu ya. Nah di tengahnya ada MID yang lumayan gede sebagai indikator hybrid. Si head unit juga lumayan gede ukurannya, sekitar 10 ini men. Dia sudah bisa terkoneksi ke smartphone kita melalui Apple CarPlay, Android Auto, jadi lebih mudah juga mirroringnya. AC di sini juga sudah auto climate nih, dan pencet-pencetannya physical gue suka nih, jadi memudahkan. Kadang kalau yang adaptif tuh suka kagok udah kepencet belum ya gitu. Nah ini nih pencetan automatic idling start stop yang tadi gue bilang. Jadi ketika berhenti di stop and go tuh sepersekian menit mungkin mesinnya mati tuh untuk menghemat bahan bakar, tapi kelistrikan tetap hidup. Yang ngambil supply tenaganya dari baterai itu guys fungsinya. Jadi AC tetap hidup, audio tetap hidup, tetap nyaman lah di dalam kabin walaupun mesinnya mati untuk mengirit bahan bakar. Gox. Ini electric stability program, ada USB sini, terus ada power outlet juga, dan ada wireless charging. Jadi buat handphone yang udah support tinggal taruh aja. Nah, yang gue suka lagi ini pakai transmisi otomatis konvensional. Secara durability juga wah udah terbukti banget, dan menurut gue lebih nempel lah pakai beginian, apalagi ditambah ada pedal shiftnya. Ruhai, handbrake mechanical, dan ada di sini juga nih cup holder. Di bagian sini nih sudah auto dimming untuk spion tengahnya, dan ada ininya. Nah, aduh, sunshade sama panoramic sunroof. Panoramic sunroofnya pun bisa dibuka karena ada ya yang harganya di atas ini. Panoramic sunroofnya juga gede tapi nggak bisa dibuka. Ada ya men ya? Ada. Ini mah bisa dibuka, jadi bisa dadah-dadah kalau mau kampanye teh mah ya. Ruhai guys. Terus sunshade-nya kita tutup lagi. Banyak yang bahas sunshade-nya, katanya kok warnanya warna abu-abu gini atau silver sama kayak apa namanya, plafonnya ya biar sewara. Cuman mereka khawatir sinar matahari itu nembus ke sini. Tapi faktanya, nih gue sekarang sengaja syuting di luar ruangan panas terik, mencrang, panas poe. Tidak masuk ya? Tidak. Jadi aman guys. Gini pun enak. Kenapa nggak hitam ya? Biar rapi gitu warnanya. Tapi ya tenang aja, sinar matahari tetap nggak masuk kok ke sini. Nah, ada lagi yang nggak yakin karena dianggap mobil ini sempit karena namanya aja udah compact. Kayak kita buktiin aja ke belakang, ayo. Tuh guys. Headroom gue masih ada ya. Tinggi gue 165. Legroom gue juga masih gede. Di sini bisa untuk 3 orang penumpang dewasa, 3 headrest, 3 seat belt, dipakai berdua, ada armrest. Ada top tether juga untuk bawa car seat. AC juga di sini ada nih, jadi nggak hanya ngandelin dari bagian depan. Dan kalau ini dibuka juga kita bisa lihat panoramic sunroofnya tuh lebih jelas dari sini, lebih enak, kerasa mewah lah. Dan di sini ada separator yang lumayan gede yang menandakan bagasinya juga lumayan gede guys. Jadi maksud gue, kalau ada yang bilang mobil ini sempit karena namanya compact, ya nggak juga. Ya kalau lo mau beli yang gede mah beli ini aja ya, HS ya.
Bisa. Elep. Bisa. Gitu guys, tapi segini menurut gua nggak sempit lah. Ini proper lah untuk dipakai setidaknya full 5 orang dewasa, atau kalau orang Indonesia mungkin 6 juga dijejel-jejelin aja juga masuk sih. So, ini ruhai lah. Sebenarnya teman-teman masih bisa compare sih. Cuman kalau balik lagi ke harga, ke fitur yang didapat, kemewahannya, kecanggihannya, ini bisa jadi salah satu pilihan sih. Jadi buat yang belum yakin, harusnya setelah nonton ini jadi tambah yakin sih. Yang minat atau mau tahu dulu boleh kontak Om Ricky untuk test drive, setidaknya bisa lihat unitnya, minta hitungan dan lain-lain. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif guys. Yang belum follow akun medsos kita, IG dan TikTok ada di bawah sini. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.